Wal hadiya asyara utawi kang nomor rukun yang nomor 11 iku al julusu duduk baina sajadataini duduk di antara dua sujud. Fi kulli rakaatin ing dalem saben-saben rakaat sawaun padha uga salat sapa wong kok iman hale ngadeg au qa'idan utawa lungguh au muttaji'an utawa berbaring. Nah, ini sama. Jadi duduk di antara dua sujud dalam posisi duduk, baik bagi orang yang sholatnya berdiri, sholatnya duduk ataupun sholat dalam keadaan berbaring, tetap ada duduk di antara dua sujud. Nah, kalau berbaring ya berarti tidak usah duduk, ya dalam posisi yang sebisanya. Wa qalluhu tawi paling sedikitnya al-julusu baina sajadatain, paling sedikitnya duduk di antara dua sujud itu, iku sukunun meneng ba'da harokatin yang dalam sakwise bergerak. Apa a'dha'uhu sebagian pira-pira anggota badannya wong. Nah, paling sedikitnya duduk di antara dua sujud itu diam setelah bergerak. Jadi bangun dari sujud kemudian duduk, nah sudah meneng, nah itu minimalnya duduk segitu. Ya paling tidak tadi minimal orang baca subhanallah. Nah, subhanallah ukurannya seperti apa ya tadi itu subhanallah. Itu subhanallah sudah dianggap sudah tumakninah. Wa akmaluhu tawi paling sempurnane al-julusu baina sajadatain, paling sempurnanya duduk di antara dua sujud adalah az-ziyadatu, tambah ala dzalika ing atase mengkono-mengkono sukun. Nah, ditambahi lagi duduknya diperlama lagi, itu paling sempurnanya. Bidu'ai kelawan doa al-waridi yang biasa dibaca. Kalau duduk di antara dua sujud, bacaan yang biasa kita baca doanya bagaimana? Yaitu Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, ditambahi dengan doa itu, nah itu duduk di antara dua sujud yang paling sempurna dengan membaca doa itu. Ya lamanya ya sekedar sepanjang membaca doa itu paling sempurna, sudah sempurna. Falau lam yajlis moko lamun ora lungguh sapa wong baina sajadataini ing dalam antarane dua sujud bal balik soro moko dadi sapa wong ilal julusi maring lungguh aqraba luweh dekat dengan lungguh lam yasiha moko ora sah apa duduk di antara dua sujud. Lam yasiha moko ora sah apa duduk di antara dua sujud. Nah, begini. Ketika kadang ada orang yang sholatnya keburu-buru. Kemudian sholatnya sujud, setelah sujud mau bangun dari sujud belum sempurna duduknya, masih setengah badan sujud lagi, itu belum dianggap cukup. Duduk di antara dua sujudnya belum dianggap cukup. Jadi harus duduk secara sempurna baru kemudian sujud. Kalau masih tengah-tengah baru sujud, masih tengah-tengah setengah badan sujud lagi, lah itu belum cukup. Jadi harus duduk secara sempurna tegak itu, nah baru dikatakan duduk di antara dua sujud, baru dinamakan duduk. Nah, kalau belum duduk secara sempurna ya belum dianggap cukup. Karena ini termasuk rukun, maka kalau kita tidak melakukan itu, tidak melakukan secara sempurna, tidak melakukan rukun ini, ya maka sholatnya tidak sah. Nah, ini duduk di antara dua sujud. Wasani asyara utawi kang nomor rolas. Iku tumakninah fihi ing dalam duduk di antara dua sujud. Ai al-julusu baina sajadataini tegese tumakninah di dalam duduk di antara dua sujud. Wasalisa asyara utawi kang nomor 13 iku al-julusul akhir, duduk yang terakhir. Duduk yang terakhir itu duduk tawarruk atau duduk yang ada salamnya. Alladzi ay tegese alladzi yang yaqibu mengiringi hu ing julusul akhir apa assalamu salam. Jadi duduk yang paling terakhir yang kita hendak salam, yaitu namanya duduk yang terakhir atau duduk tawarruk. Posisi duduk tawarruk, kakinya kita duduknya beralaskan langsung kena lantai, ya
Seperti biasanya lah, kaki kirinya ada yang dikeluarkan sedikit di sebelah kanan. Warabi'a asyara utawi kang nomor 14 iku at-tasyahhudu iku at-tasyahhudu tasyahhud fihi ing dalam julusul akhir. Nah, baca tasyahud di dalam duduk yang terakhir ini. Ai tegese fil julusul akhir ing dalam duduk yang terakhir. Nah, ini duduk yang terakhir ini juga termasuk rukun. Kalau tahiyat awal itu termasuk sunnah. Tahiyat awal kalau sholat maghrib, sholat duhur, asar, isya. Kalau subuh kan tidak ada tahiyat awal kalau subuh. Selain sholat subuh itu ada tahiyat awal, itu hukumnya sunnah. Ketika kita tidak tahiyat awal, ya sholatnya masih sah. Misalnya 4 rakaat langsung setelah sujud berdiri, tidak ada tahiyatnya plus di rakaat kedua, ya tidak masalah, tetap sah sholatnya. Tapi kalau kelupaan tidak tahiyat awal, di situ disunahkan untuk sujud sahwi. Kalaupun terakhir lupa tidak sujud sahwi juga, ya tidak apa-apa. Sujud sahwi kan hukumnya sunnah, nah, tetap sah. Jadi yang wajib atau yang rukun ini adalah tahiyat akhir. Wa aqallu tasyahudi utawi paling setitike tasyahud, paling sedikitnya bacaan tasyahud akhir ini adalah membaca at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai segitu, itu paling sedikitnya minimal. Tapi kita tidak biasa baca yang bacaan ini nggih. Ya, yang biasa kita baca itu yang sempurna. Ya memang sejak kecil kita diajari guru, diajari orang tua itu bacaan yang sempurna. Ya, kita patut bersyukur. Wa akmalu tasyahudi utawi paling sempurnane bacaan tasyahud yaitu at-tahiyyatul. Nah, ini yang biasa kita baca yang sempurna. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini bacaan tasyahud yang wajib dibaca ketika duduk yang terakhir. Ini wajib. Wal khamisa asyara utawi kang nomor 15. Wal khamisa asyara yang nomor 15 iku as-shalatu membaca sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fihi ing dalam tasyahud. Ai tegese fil julusil akhir, tegese membaca sholawat ini di duduk yang terakhir. Ba'dal faraghi ing dalam sakwise rampung selesai minat tasyahudi saking tasyahud. Setelah membaca tasyahud tadi, kemudian disambung dengan sholawat. Wa aqallu sholati paling sedikitnya bacaan sholawat ala nabi yang atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu minimalnya. Ya, paling sempurnanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau ditambahi wa ala ali sayyidina Muhammad itu kan bacaan sholawat kepada keluarganya Kanjeng Nabi. Wa ala ali sayyidina Muhammad itu kan salat kepada keluarganya Kanjeng Nabi, itu termasuk sunnah. Jadi yang wajib itu kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu sampai seperti itu titik sudah sah, sudah kita melakukan rukun. Kalau kita tambahi wa ala ali sayyidina Muhammad, ya itu lebih sempurna lagi, itu kita tambahi dengan kesunahan. Tapi ya kita paling tidak ya yang sunnah-sunnah pun kita lakukan. Tapi ada yang mengatakan bahwa ya yang wa ala ali salawat kepada keluarganya Kanjeng Nabi itu termasuk ya harus dilakukan, ya tidak apa-apa. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim dan seterusnya sampai fil alamin innaka hamidum majid, itu sunnah. Ya, lebih sempurna lagi kalau ditambah itu sampai akhir fil alamin. Nah, kalaupun kita sampai tahiyatnya sampai sholawat tok, at-tahiyyatul sampai tasyahud selesai, kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung salam, itu sudah sah sholatnya. Ya, biasanya terawih biasanya ngambil yang rukun saja. Nah, dulu sudah di Ramadan kemarin sudah pernah saya jelaskan bahwa ya untuk mengantisipasi untuk biar ya terawihnya tetap sempurna, tetap sah
tetap sah, kita lakukan rukun-rukunnya yang sempurna. Ya, maka ketika tahiyat akhir ya bacaannya sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan ditambahilah Allahumma ala ali sayyidina Muhammad assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kita langsung salam itu ya tidak apa-apa. Tapi kalau kita bisa melakukan lebih sempurna ya lebih bagus lagi. Tapi tidak harus dengan bacaan cepet-cepetan ya. Dengan bacaan yang santai, yang bisa sekiranya bisa dihayati. Nah itu. Kemudian setelah sholawat, wasadisa asyara, yang nomor 16. Nah setelah 15 tadi membaca sholawat kepada Nabi. Wasadisa asyara utawi yang nomor 16 iku at-taslimatu, salam al-ula yang pertama. Yang masuk rukun itu salam yang pertama. Kita salam yang kedua itu sunnah. Salam yang kedua sunnah. Dan noleh kanan noleh kiri pun juga sunnah. Misalnya kita salam selesai fil alamin innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi, sudah selesai. Ya tidak apa-apa, tidak usah noleh kanan noleh kiri, ya tidak apa-apa, tetap sah. Noleh itu sunnah. Atas 5 tuh baca salam al-ula yang pertama. Tapi tidak biasa ya, sudah biasanya noleh kanan assalamualaikum, noleh kiri. Kalau orang tidak noleh kanan noleh kiri dianggap gimana? Dianggap tidak sah itu. Ya, yang menganggap tidak sah itu malah justru keliru. Ya, padahal itu sunnah. Makanya kita jangan mudah menyalahkan orang, jangan mudah menjustis orang. Sholatnya kok beda ini, sholatnya nyeleneh. Padahal ya yang melakukan itu lebih tahu. Ini sunnah, tidak saya lakukan, tidak apa-apa. Saya ambil rukunnya saja sudah sah kok. Ya itu kan kita karena pengetahuan kita. Makanya disinilah kita mengkaji, kita mempelajari mana yang rukun, mana yang sunnah, biar tidak gampang menyalahkan orang. Itu tidak noleh kanan, tidak noleh kiri, tidak sah. Padahal noleh kanan, noleh kiri itu kan sunnah, tidak dilakukan dia tetap sah. Salamnya cuma sekali, salamnya 2 kali tidak dilakukan. Nah, itu yang kedua itu sunnah. Kalau misalnya tidak dilakukan ya tetap sah. Wajibulan wajib apa iqa'us salami, melakukan salam. Halal qu'udi, wajibulan wajib apa iqa'us salami, melakukan salam. Halal qu'udi ketika duduk. Nah salamnya ini ketika duduk, duduk yang terakhir. Wa aqalluhu, tapi paling sedikitnya salam. Nah ini paling sedikitnya salam. Kadang kita bingung atau belum tahu salamnya itu minimal seberapa sih. Kadang ada yang assalamualaikum, ada yang assalamualaikum warahmatullahi, ada yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada yang sampai full seperti itulah. Ini dijelaskan. Wa aqalluhu, tapi paling sedikitnya salam iku assalamualaikum, membaca assalamualaikum. Sudah, assalamualaikum itu wajibnya segitu. Marratan kelawan ambalan wahidatan kang kaping 1. Jadi sekali tok assalamualaikum. Sudah selesai, sudah sah. Sudah kita melakukan rukun. Wa akmaluhu, tapi paling sempurnanya salam. Nah, ini yang paling sempurna salamnya adalah iku assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi titik. Nah, ini untuk salat fardu, salat biasa. Assalamualaikum warahmatullahi, marrota ini kelawan kaping pindho. Yaminan hale ke kanan, wasimalan lan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu sempurnanya. Nah, di bab salat jenazah di sini di belakang ini ada bagian bab salat jenazah, itu saya baca ada redaksi kalau salam ketika sholat jenazah itu salamnya sampai warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau untuk sholat jenazah atau sholat ghaib. Nah itu di salamnya dibaca sampai akhir, sampai wabarakatuh. Itu untuk sholat jenazah atau sholat ghaib. Tapi kalau sholat biasa, sholat fardu, sholat sunnah, nah itu salamnya assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan salamnya yang wajib cuman yang pertama atau salam yang pertama.
Yang kedua hukumnya sunnah. Nah ini salam yang terakhir, yang ke-16. Kemudian yang ke-17 wasabi asyara, yang ke-17 kita habiskan sekalian. Iku niyatul khuruji, niat keluar minas sholati, saking sholat. Nah niat keluar dari sholat. Tapi sebenarnya kita tidak usah niat, kita salam itu kan sudah otomatis kita sudah yes, selesai sholatnya. Tidak usah, biasanya niat keluar dari sholat biasanya sudah otomatis. Kita salam itu sudah otomatis, kita niat selesai sholat, ya keluar dari sholat. Wasamina asyara, yang nomor 18 iku tartibul arkan, tartibnya, urutnya rukun-rukun yang sudah disebutkan tadi. Jadi rukun-rukun yang 18 ini harus urut, kecuali pada bagian tasyahud. Dalam tasyahud itu tadi kan ada bacaan-bacaannya, bacaan tasyahud dan baca sholawat, itu kan bareng dengan pekerjaan duduk. Nah itu ya bareng, bukan urut tapi bareng untuk yang tahiyat akhir tadi lah. Itu semuanya ini adalah rukun-rukun yang wajib dilaksanakan ketika sholat. Nah ini jadi alhamdulillah sudah selesai pembahasan tentang rukun ini. Selanjutnya insya Allah akan kita bahas tentang sunnah-sunnahnya, sunnah ab'ad, sunnah hayat, ataupun perbedaan laki-laki dan perempuan ketika sholat itu ada perbedaannya. Nah itu gerakannya laki-laki dan perempuan kan beda gitu. Ketika rukuk, ketika sujud itu posisi gerakan tubuhnya berbeda. Misalnya berbeda itu ketika contoh misalnya rukuk, kalau laki-laki di tangannya agak dilebarkan begini, kalau perempuan mingkup gini kan beda. Jadi gerakannya berbeda antara laki-laki dan perempuan, nanti ada pembahasannya. Jadi tidak disamakan semua, ada perbedaannya. Mungkin cukup sekian, insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Dalam yeah. Sama dengan lawan. Nah kalau posisi duduk dulu kemarin di beberapa pertemuan yang lalu kan sudah kita bahas, kalau duduk itu sempurnanya duduk tawaruk yang seperti itu, okay. Seperti yang biasanya yang seperti ini, okay. Nah tapi kalau misalnya tidak duduk seperti ini pun tetap sah, okay. Tetap sah sholatnya. Tapi yang lebih sempurna seperti ini. Dan kakinya ujung jarinya ini ditekuk, jinjit, nah jinjit, dijinjitkan. Kalau pas tidak mampu, sebisanya diluruskan tidak apa-apa. Tapi lebih sempurnanya yang kita bahas ini kan yang lebih sempurna, Tapi kalau misalnya kita tidak mampu, ya duduk silo pun sebenarnya juga tidak apa-apa. Duduk tahiyat akhir silo gini atasnya, ya tidak apa-apa, tetap sah. Tapi yang tidak sempurna dan tidak biasa dilihat orang, Ini tahiyat kok silo ini tidak biasa. Jadi ya kita usahakan seperti yang diajarkan, yang sebagaimana tuntunannya, ya duduk tawarruk dengan mengeluarkan ujung kaki kirinya di sebelah kanan dan kaki kanannya ini jinjit. Nah ini yang sempurnanya seperti ini. Ya, bukan rukun, tapi yang jelas duduknya itu rukun. Duduk tahiyat akhirnya itu rukun, dan tapi posisi duduknya seperti apa itu tidak diatur, tapi lebih sempurnanya duduk tawaruknya seperti ini. Tapi kalaupun tidak seperti ini, ya kakinya diluruskan pun juga tidak apa-apa, tetap sah sholatnya. Nah niku, jadi yang perlu kita pahami, jadi biar kita tahu mana yang rukun, mana yang sunnah. Kalau kita tahu hal-hal seperti ini kan tidak gampang menyalahkan orang. Jadi tidak gampang menilai orang, sholatnya begini tidak sah ini. Nah, tidak gampang menyalahkan orang. Jadi kalau misalnya hal-hal yang sunnah itu tidak dilakukan secara sempurna, ya itu tetap sah sholatnya. Yang penting rukun-rukunnya dilaksanakan. Tapi lebih sempurna kan kita seperti yang diajarkan oleh guru-guru kita, ya sunnah-sunnahnya pun itu dilakukan dari awal sampai akhir. Nggih, ngoten nggih. Wallahu a'lam bishawab. Dalam sujud rakaat pertama akan berdiri kedua itu Allah akbarnya ada yang
Nggih. Bangun dari sujud nggih. Bangun dari sujud berdiri angkat tangan. Nah. Nggih. Mengangkat tangan kalau mengangkat tangan yang jelas itu tadi tidak termasuk rukun nggih. Nanti ada sunah-sunah salat, sunah-sunah salat nanti ada mengangkat tangan itu apa namanya? Ya tidak termasuk dari rukun. Tapi mengangkat tangan itu ya termasuk hukumnya sunnah. Tapi kan ada ketentuannya tadi seperti mau sujud tidak usah mengangkat tangan, mau rukuk itu mengangkat tangan. Tapi kalau yang bangun dari sujud itu kalau di sini tidak disebutkan mengangkat tangan berarti tidak usah mengangkat tangan. Jadi bangun dari sujud berdiri ya tetap langsung Allahu Akbar, langsung sendakap, tidak usah mengangkat tangannya, tidak usah diangkat. Ketika bangun dari sujud. Oh kadang ngoten nggih. Tapi ya tidak membatalkan sholat. Jadi kalau bangun dari sujud kemudian ada yang tangannya diangkat, ya tidak membatalkan sholat. Tapi ya sebenarnya tidak usah bangun dari sujud, tidak usah mengangkat tangan. Nah, kecuali ketika setelah rakaat kedua, setelah yang ada tahiyat awalnya bangun dari tahiyat, nah itu yang mengangkat tangan, bangun dari tahiyat itu bangun dari tahiyat awal, nah itu yang mengangkat tangan. Kalau yang bangun dari sujud yang rakaat pertama ataupun rakaat ketiga itu tidak usah mengangkat tangan. Jadi bangun dari sujud langsung Allahu Akbar, langsung sendakap saja. Oke. Tapi yang jelas kalau misalnya ada orang yang mengangkat ataupun tidak, ya tetap sah sholatnya, tidak membatalkan sholat. Oke. Bukan rukun ya Pak? Bukan. Bukan. Tasyahud awal pun itu kan juga sunnah. Jadi mengangkat tangan itu juga bukan rukun. Yang rukunnya itu kan tadi itu yang 18 ini tadi. Nggih, menawi wonten malih. Wonten perbedaan antara tahiyat awal kali akhir itu yang enten kalau sosok yang mirip. Bacaannya napa? Wonten waktu tahiyat duduke pangkat duduk tetap kados tahiyat awal itu Oh, ketika tahiyat akhir duduknya seperti tahiyat awal. tetap nunggu Berarti duduk lagi. Berarti duduk iftiros. Duduk tahiyat akhirnya seperti ini nggih. Masih seperti ini ya. Sebenarnya kurang sempurna mawon, tapi tetap sah. Jadi tadi duduk bagaimanapun itu tetap sah, tapi yang lebih sempurna duduk tawarruk yang seperti ini yang lebih sempurna. Kalaupun tidak seperti ini ya tetap sah sholatnya. Ini kan kalau masalah sah tidaknya ya tetap sah. Tapi kalau masalah sempurna tidaknya ya kurang sempurna ngoten mawon. Nggih. Jadi tetap sah sholatnya. Duduknya ya bagaimanapun duduknya tidak apa-apa. Nggih wonten malih? Ampun. Nggih. Lantai yang berdebu. Tidak pernah dipel. Ya kalau kalau sujud di lantai yang berdebu ya sebenarnya tidak ada masalah gitu, mboten masalah. Oh maksudnya karena kotor kemudian wis di angger nempel mawon ngoten. Ya. Nggih. Lah wong zaman dahulu aja sholatnya di tanah, di pasir nggih. Nah, itu kita sudah di lantai kalau ada debunya ya meskipun ada debunya tetap harus ditempelkan, keningnya harus nempel secara sempurna ngoten. Nah, nanti kan bisa dibersihkan, solusinya kan bisa dibersihkan setelah sholat. Jadi kita usahakan posisi sholatnya yang sempurna, masalah membersihkan itu nanti setelah sholat bisa dibersihkan ngoten. Tapi yang jelas kalau misalnya sujudnya itu di
tempat yang keras seperti lantai, ya itu harus sujud seperti biasa, ditempelkan ngoten. Tapi ya tidak usah ditekan banget, tidak. Ya seperti biasalah, sujud seperti biasa ngoten. Jadi tidak hanya sekedar nempel tul terus bangun lagi, tidak. Kalau yang harus menekan itu kan tadi yang ketika sholat di atas tempat yang empuk, kasur atau yang ada busa, spon, itu harus ditekan karena biar ada bekas mini, setidaknya ada bekas tempat sujudnya. Kalau lantai yang keras seperti ini ya sujud seperti biasa mawon. Nggih. Ngoten. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya barangkali untuk pertanyaan bisa disampaikan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Kita akhiri dengan wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf. Insyaallah pada kesempatan kita bahas tentang kesunahan-kesunahan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.